Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Imam di channel Guru Les. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar pada bahasan momen inersia. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Nah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari bahwa jika kita berikan gaya pada suatu objek, di mana objek tersebut adalah benda tegar, maka pada objek tersebut dapat mengalami efek rotasi atau efek putaran. Nah, pertanyaannya, apa sih benda tegar itu? Atau pada video sebelumnya kita telah mempertanyakan, setegar apakah benda tegar ini? Maksudnya, benda kayak apaan sih benda tegar ini? Oke, jadi benda tegar ini bisa kita deskripsikan bahwa benda tegar ini tidak dapat lagi diasumsikan sebagai benda titik atau partikel yang hanya memiliki efek translasi saja ketika diberikan gaya, kecuali apabila kita memandangnya atau memandang benda tegar ini dengan satu titik pusat massanya saja atau titik beratnya saja. Nanti kita akan sampai ke titik berat atau pusat massa pada bahasan selanjutnya ya. Kemudian, benda tegar ini terdiri dari banyak partikel yang membentuknya menjadi objek dengan distribusi massa kontinu, seperti bola, batang, dan silinder. Ya. Kemudian, apabila kita berikan gaya, maka efek deformasinya atau perubahan bentuknya tidak ada atau sangat kecil, sehingga jarak-jarak antar partikelnya tetap. Nah, pada video sebelumnya juga telah dibahas nih, bahwa bila kita berikan torsi atau momen gaya pada suatu objek yang berupa benda tegar ini, maka objek ini akan mengalami rotasi. Namun demikian, tidak semua jenis objek memberikan percepatan rotasi yang sama, walaupun diberikan torsi yang sama. Dengan demikian, seperti halnya pada gerak translasi atau linier, pada gerak rotasi pun, percepatan rotasi benda akan dipengaruhi juga oleh kelembaman atau inersia benda itu sendiri, selain dipengaruhi oleh torsi yang diberikan. Nah, sifat inersia objek pada gerak rotasi ini kita sebut sebagai momen inersia. Di gerak lurus, sifat inersia objek hanya ditentukan oleh massanya. Namun, hal ini berbeda dengan sifat inersia atau momen inersia di gerak rotasi ini. Pada gerak rotasi, sifat inersia objek selain dipengaruhi oleh massa, dipengaruhi juga oleh faktor lain. Nah, kalau tidak percaya, coba teman-teman ambil penggaris panjang. Nah, kemudian, pertama putar dengan posisi poros putar di salah satu ujungnya. Kemudian putar lagi, namun dengan mengganti posisi poros putar, kini menjadi di bagian tengah penggaris. Nah, bandingkanlah apakah ada perbedaan kemudahan dalam memutar penggaris tersebut? Jawabannya adalah ada. Untuk benda yang sama, bila diputar dengan posisi poros yang berbeda, akan menyebabkan perbedaan momen inersia. Hal ini juga sama bila teman-teman bandingkan juga beberapa jenis benda seperti bola, batang, dan silinder. Bila ketiganya memiliki massa yang sama pun, karena bentuknya yang berbeda, maka akan ada juga perbedaan dalam memutarnya. Gitu. Jadi, faktor yang mempengaruhi momen inersia suatu objek adalah satu, massa, dan yang kedua adalah, dari ilustrasi sebelumnya, kita bisa generalisasikan bahwa faktor lain yang mempengaruhinya adalah distribusi massa objek tersebut terhadap poros putarnya. Maksudnya apa tuh Kak, distribusi massa objek terhadap poros putar? Nah, maksudnya gini, pada ilustrasi sebelumnya kita bandingkan perbedaan kemudahan untuk memutar benda penggaris bila porosnya pertama ada di salah satu ujungnya dan kedua ada di tengah-tengahnya. Nah, jika kita tinjau penggaris tersebut sebagai kumpulan partikel, maka pada kasus pertama, kita bisa bayangkan bahwa penggaris tersebut tersusun dari partikel-partikel, misalkan seperti ini ya. Nah, tiap bulatan ceritanya menggambarkan partikel-partikelnya. Tentu saja pada aslinya partikelnya akan jauh lebih banyak ya. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, pada kasus satu ini, semua partikelnya terdistribusi hanya di salah satu bagian sumbu putarnya saja ketika diputar. Benar? Nah, berbeda nih jika kita bandingkan dengan distribusi partikel terhadap poros pada kasus yang kedua. Pada kasus kedua ini, partikelnya terdistribusi ada di sebelah kanan poros putar dan ada juga yang berada di sebelah kiri poros putar. Sehingga ketika berputar, partikelnya selalu terdistribusi di dua bagian sumbu putar. Nah, begitu teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan distribusi partikel terhadap sumbu putar.
Oke, sekarang kita tahu nih bahwa momen inersia suatu objek dipengaruhi oleh massa objek dan distribusi partikel objek terhadap sumbu putar. Nah, bisa nggak kita menghitung besarnya momen inersia tersebut? Jawabannya bisa, namun sebelum kita hitung momen inersia benda tegar dengan beragam bentuk yang pasti susah menghitung ukuran seberapa terdistribusi partikelnya terhadap sumbu putarnya ya, maka kita akan mengasumsikan objek tersebut ke hal yang simpel. Penyederhanaan tersebut contohnya gini nih. Jadi, seperti kita memandang batang ini terdiri dari beberapa partikel gitu. Nah, ini penyederhanaan sederhana untuk mempelajari bagaimana sih kita menghitung momen inersia benda gitu. Jadi, batang ini kita pandang terdiri dari 4 buah partikel nih. Jadi, kita akan menghitung momen inersia dari 4 buah partikel ini, M1, M2, M3, M4 terhadap poros putarnya di sana. Dan masing-masing partikel memiliki jarak R1, R2, R3, dan R4 terhadap sumbu putarnya atau poros putarnya. Oke, momen inersia dari tiap partikel tersebut adalah, karena tergantung dari masanya, maka massa partikel kemudian dikalikan dengan kuadrat dari jari-jari partikelnya. Atau bisa kita uraikan seperti ini. Untuk partikel 1, kita punya momen inersia I1 sama dengan massa partikel 1 dikali dengan kuadrat jarak partikel 1 terhadap sumbu putarnya, ya. Kemudian, untuk momen inersia partikel 2 adalah massa partikel kedua dikali dengan kuadrat jarak partikel kedua terhadap sumbu putarnya. Kemudian, momen inersia partikel ketiga adalah M3, massa partikel ketiga dikali dengan kuadrat jarak partikel ketiga terhadap sumbu putarnya. Dan yang terakhir, momen inersia partikel keempat adalah massa partikel keempat dikali dengan kuadrat jarak partikel keempat terhadap sumbu putarnya. Sehingga total dari momen inersia keempat partikel tersebut adalah kita bisa jumlahkan M1 R1 kuadrat ditambah dengan M2 R2 kuadrat ditambah dengan M3 R3 kuadrat ditambah dengan M4 R4 kuadrat. Nah, ini bisa kita simpelkan dengan menggunakan notasi sumasi atau sigma seperti ini. Jadi, I atau momen inersia total semua partikel adalah sigma atau jumlah dari MI RI kuadrat. Perkalian antara massa tiap partikel dikali dengan jarak kuadrat antara partikel tersebut terhadap sumbu putarnya. Gitu. Nah, untuk lebih memahami materi ini, mari kita coba contoh persoalan berikut. Oke, nomor 1. Terdapat 4 buah partikel M1, M2, M3, dan M4. Massanya sama, yaitu 500 gram. Kemudian kita diminta untuk menentukan momen inersia sistem partikel tersebut terhadap sumbu putarnya. Mudah teman-teman, kita memiliki persamaan I atau momen inersia sistem partikel sama dengan sigma MI RI kuadrat. Apa artinya sigma MI RI kuadrat? Kita akan jumlahkan M1 R1 kuadrat ditambah dengan M2 R2 kuadrat, kemudian ditambah juga dengan M3 R3 kuadrat, ditambah dengan M4 R4 kuadrat. Oke, sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. Nah, masanya diketahui adalah 500 gram. Kita akan menggunakan satuan SI-nya, ya, berarti kita konversi 500 gram menjadi 0,5 kg. 0,5 kg dikali dengan R1 adalah 10 cm. Kita akan konversi lagi menjadi bentuk SI-nya, yaitu 0,1 meter atau 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Ditambah dengan M2-nya adalah 0,5 kg juga, sama ya. Kemudian R2-nya adalah 20 cm, berarti 2 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Ditambah dengan M3-nya adalah 0,5, R3-nya adalah 30 cm, berarti 3 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan, dalam meter ya. Dan M4 adalah sama 0,5 kilo, R4-nya adalah 10 cm, berarti 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Oke, berarti yang pertama 0,5 dikali dengan 10 pangkat minus 2. Yang kedua adalah 0,5, yang ini 2 kuadrat menjadi 4, 4 dikali 0,5 adalah 2. Jadi 2 dikali 10 pangkat minus 2.
ditambah 0,5, yang ini 3 kuadrat adalah 9. 9 dikali 0,5 adalah 4,5. Dikali 10 pangkat minus 2. Dan ditambah 0,5 dikali dengan 10 pangkat minus 2. Oke, berarti ini hasilnya adalah 0,5 ditambah 0,5 adalah 1 kali 10 pangkat min 2 ya. Ditambah dengan 4,5 adalah 5,5. 5,5 ditambah 2 adalah 6,5 dikali 10 pangkat minus 2 dengan satuan kilogram meter kuadrat. Inilah momen inersia sistem partikel pada contoh soal nomor 1 ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang sistem partikel pada soal nomor 2 ini bentuknya sebenarnya mirip dengan posisi partikel di soal nomor 1 ya, cuman sumbu putarnya atau poros putarnya dipindah nih sekarang ke partikel 4. Yuk kita coba berapa sih sekarang momen inersia dari sistem partikel ini bila sumbu putarnya ada di M4. Oke, jadi I sama dengan M1R1 kuadrat ditambah dengan M2R2 kuadrat ditambah dengan M3R3 kuadrat dan ditambah dengan M4R4 kuadrat. Nah, M1-nya masih sama, 500 gram. Kita akan gunakan 0,5 kg lagi. R1-nya sekarang adalah dari sumbu putar sampai ke M1, 10 cm atau 0,1. Atau kita gunakan seperti tadi ya, 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Ditambah dengan M2 adalah sama, 0,5 kg. R2-nya adalah 20 cm, berarti 2 dikali 10 pangkat min 1 meter ya, kita kuadratkan. Ditambah dengan M3-nya adalah 0,5 kg juga. R3-nya adalah 30 cm atau 0,3 meter, berarti 3 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Dan ditambah dengan M4-nya adalah 0,5, R4-nya berada tepat di sumbu putar, berarti jarak terhadap sumbu putarnya adalah 0, karena tepat ada di sumbu putarnya. Oke. Sehingga momen inersia sistem partikel tersebut adalah 0,5 dikali dengan 10 pangkat min 2 ditambah dengan 0,5. Langsung kita kalikan saja ya. 0,5 dikali dengan 2 kuadrat adalah 4. 4 kali setengah adalah 2. Kali 10 pangkat min 2 ditambah dengan 3 kuadrat adalah 9. 9 kali setengah adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 2. Dan ditambah dengan yang terakhir, setengah dikali 0 kuadrat, 0. Oke, maka inersia atau momen inersia dari sistem partikel ini adalah setengah ditambah 4 setengah adalah 5, 5 ditambah 2 adalah 7, dikali 10 pangkat minus 2 dengan satuan kilogram meter kuadrat. Nah, walaupun posisinya mirip dengan soal nomor 1 tadi, apabila sumbu putarnya dipindah sekarang ke posisi M4, maka efeknya momen inersianya pun berubah. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang, kita punya sistem partikel M1, M2, M3, M4 berada pada sisi-sisi sebuah persegi dengan panjang sisi persegi tersebut adalah 10 cm. Nah, yang ditanyakan tetap sama seperti soal-soal berikutnya, yaitu momen inersia sistem partikel tersebut. Yuk langsung saja kita gunakan persamaannya, yaitu I sama dengan M1R1 kuadrat ditambah dengan M2R2 kuadrat ditambah dengan M3R3 kuadrat dan ditambah dengan M4R4 kuadrat. Oke, jadi kita bisa dapatkan I sama dengan M1, M2, M3, dan M4-nya sekarang sama-sama 1 kg. Jadi 1 dikali R1-nya adalah R1 adalah jarak partikel 1 terhadap sumbu putarnya. Lihat, M1 berada di poros putar atau berada di sumbu putar. Berarti jarak M1 terhadap poros putar tersebut adalah 0. Jadi kita kalikan dengan 0. Selain M1, kalau teman-teman perhatikan, M4 pun berada di poros putar. Sehingga jarak M4 terhadap poros putar atau R4 nanti kita tuliskan 0 ya. Oke, sekarang kita beralih ke M2R2 kuadrat. M2-nya adalah 1 kg, R2 di sini, poros putar di sini. Berarti jarak M2 ke poros putar adalah ini. Nah, jadi 10 cm ya, atau 0,1 meter, atau 10 pangkat min 1 kuadrat. Ditambah dengan M3-nya 1 kilo, R3-nya ini
ke poros putar, ke sini. Nah, inilah R3. Berarti R3 masih sama, yaitu 10 cm ya, atau 0,1 meter. Kita tuliskan lagi sebagai 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Dan M4-nya adalah 1 kilo. Nah, R4 tadi sudah kita bahas. Jarak R4 ke poros putar adalah 0, karena M4 tepat berada di poros putar. Oke? Sehingga kita dapatkan momen inersia sistem partikel ini adalah 1 dikali 0 kuadrat adalah 0, 1 dikali 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 2, ditambah dengan 1 kali 10 pangkat min 2 tetap 10 pangkat minus 2, dan yang terakhir adalah 1 kali 0 kuadrat adalah 0. Dengan demikian, momen inersia dari sistem partikel ini adalah 10 pangkat min 2 ditambah 10 pangkat min 2, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 2. Dengan satuan kilogram meter kuadrat. Jika teman-teman mau membentuknya dalam desimal, maka dihasilkan angka 0,02 kilogram meter kuadrat. Sama saja. Oke? Next. Nah, nomor 4. Sekarang poros putarnya tepat berada di M2 ya. Poros putarnya berada pada M2. Oke, tentukan momen inersia sistem partikel ini terhadap sumbu putarnya. Sehingga momen inersia sistem partikel seperti biasa, M1 R1 kuadrat ditambah dengan M2 R2 kuadrat ditambah dengan M3 R3 kuadrat ditambah dengan M4 R4 kuadrat. Nah, sumbu putarnya adalah garis yang tegak lurus sama partikel M2 ini. Jadi keluar bidang ya, masuk ke sana gitu. Oke. Sehingga I sama dengan M1-nya, baik M1, M2, M3, dan M4, massanya adalah 1 kg. Sehingga M1 1 kg dikali R1, jarak dari M1 ke porosnya di M2. Maka inilah R1, ya 10 cm atau 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 meter. Kita kuadratkan, ditambah dengan M2. M2-nya adalah 1 kg. R2-nya, partikel kedua berada di sumbu putar, sehingga jarak partikel kedua pada sumbu putar adalah 0. Ya, tidak ada jarak karena berada di titik tersebut. Oke, sekarang M3. M3 ini ada di sini. Nah, masanya 1 kg. R3-nya adalah ini, jarak antara M3 tersebut dengan poros putar. Nah, atau ini sudah digambarkan di sini ya. Nah, ini teman-teman. Inilah R3, 10 cm atau 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Ditambah dengan M4-nya 1 kg. Nah, jarak M4 ke sumbu putar, porosnya adalah di sini ya. Ini kira-kira teman-teman bisa bayangkan seperti M2-nya dipaku gitu teman-teman ya. Jadi M2 ini jadi porosnya gitu. Jadi jarak M4 ke poros adalah yang ini. Nah, sisi miring dari segitiga ini. Jika sisi-sisinya adalah 10 cm dan 10 cm, maka sisi miringnya adalah, atau R4 ini, pasti kalau kita gunakan Pitagoras, ini adalah akar dari 10 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Berarti akar dari 200. Berapa akar dari 200? 10 akar 2 cm. Dalam meter berarti kita bagi 100 ya, 0,1 akar 2 atau 10 pangkat min 1 akar 2 meter. Oke, kita masukkan 10 pangkat min 1 akar 2 dikuadratkan, maka diperoleh momen inersianya, kita pindah sini, sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 2, ditambah dengan suku kedua 1 dikali 0 kuadrat, 0. Suku ketiga 1 kali 10 pangkat min 2 kuadrat adalah 10 pangkat min 2. Yang keempat, 1 dikali 10 pangkat min 2, tapi ada akar 2 juga, dikuadratkan. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Dengan demikian, I adalah 10 pangkat min 2 tambah 10 pangkat min 2 adalah 2 kali 10 pangkat min 2 ditambah dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 dengan satuan kilogram meter kuadrat. Atau teman-teman bisa tuliskan 0,04 kilogram meter kuadrat. Oke. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Les, dan follow Instagram Les. See you!